Ya, kita akan masuk yang hari kedua ya, bab kedua ya. Ada beberapa penjelasan. Kita masuk ke dalam peranan dan signifikansi digital teologi ya, atau digital misi teologi. Pada abad ke-19 ke-20 itu terjadi pergeseran pertumbuhan pertumbuhan ini ya, jaringan relasi manusia antar manusia yang semakin hari itu semakin tidak bisa dibatasi lagi. Maka muncullah hal-hal yang baru ya. Dan khususnya masuk abad 21 itu mulai ada yang kita sebut sebagai yang menyatukan masyarakat secara sosial dari segala suku, bangsa, bahasa, dan kemudian disediakan semacam forum, ya, semacam wadah yang besar. Dan kita tahu itu yang pertama adalah yang Facebook ya, dan sebelum Facebook ada. Kemudian masuk Facebook berkembang. Kemudian dia mengakuisisi beberapa perusahaan termasuk YouTube channel bekerja sama dan kemudian Instagram. Terus yang terbaru itu miliknya Elon Musk di X ya. Nah itu juga tanpa bisa dibendung oleh siapapun dan informasi itu baik yang positif maupun negatif itu menjadi satu semuanya dan tidak ada yang bisa menghalangi ya. Jadi itu adalah era liberal communication atau liberal news. Semua bisa memasang, baik itu tayangan secara live video ataupun melalui handphone dan juga melalui semua yang ada. Dan mereka kemudian bisa saling berhubungan ya, istilahnya link. Jadi link satu semuanya, jadi multi link, jadi akhirnya menjadi satu mega structure ya, yang di alam yang tidak kelihatan itu. Nah, siapakah yang menguasai orang seperti ini? Adalah orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang memiliki daya imajinasi dan kreasi yang sangat tinggi. Dan mereka kemudian merubah, terjadi satu perubahan radikal ya. Radikal itu artinya radix, radix itu akar. Jadi radikal itu berubah bukan hanya yang kita lihat ya, tetapi sampai pola yang sedalam hati dan jiwa manusia itu terjadi satu perubahan karakter manusia itu secara humanity atau kalau kita ngomong secara kemanusiaan ya, humanisme itu cara manusia berkomunikasi, belajar, bekerja, bahkan beribadah, akhirnya kita lihat bahwa orang-orang beribadah tidak memakai lagi textbook Alkitab yang dibawa atau Alkitab cetak, Alkitab yang dicetak kertas itu. Dan semua kita lihat bahwa saya sendiri pun kalau khotbah itu nggak pakai Alkitab yang kertas. Walaupun beberapa orang yang hamba-hamba Tuhan yang lama yang umurnya kira 60 tahun ke atas masih pakai Alkitab. Saya sudah lepaskan itu. Kenapa dilepaskan? Karena ya ini adalah panggilan zaman dan tidak berdosa jika kita tidak bawa Alkitab secara tertulis atau tercetak gitu kan. Karena isinya sama dan semua sama. Nah, nanti kita akan belajar tentang fenomenologi ya. Bagaimanakah fenomena yang ada sekarang itu mempengaruhi gereja, bahkan bukan hanya mempengaruhi, menuntut gereja yang berkonteks, jadi mengkondisikan dengan keadaan yang ada. Sehingga bukan hanya gereja, tetapi juga akademisi Kristen ya. Sekolah Alkitab, STT, kemudian pendidikan Kristen, serta termasuk dalamnya pekerjaan-pekerjaan pelayanan gereja, pembesukan, pembinaan, katekesasi atau bahan-bahan katekesasi, bahkan sampai ibadah, itu akhirnya ibadah itu dipengaruhi dengan satu terobosan baru ini. Jadi kalau dulu kita pakai OHP gitu ya, yang cuman ada ketikan apa itu ketikan tulisan-tulisan gitu kan cuman hitam gitu aja kan kalau kita warna ya warna gitu. Nah sekarang itu sudah belakangnya tuh bisa video. Jadi kalau sekarang saya ini backgroundnya ini kan background yang mati kan. Nah saya bisa bikin background ini background hidup, apakah di laut apakah di mana-mana, ya itu diulang-ulang aja ya backgroundnya itu. Bahkan bisa yang terbaru kalau kita punya channel atau aplikasi yang lebih canggih lagi, background itu bisa saya ngomong apa, itu dia bisa menjelaskan di belakang. Dan itu pakai AI yang apa itu eh, Dream AI itu, walaupun terbatas, itu bisa. Tapi kalau kita bayar, kita berbayar, itu
nggak terbatas itu. Dan banyak orang-orang sudah memakai itu ya, Dream AI atau Banana atau yang aplikasi-aplikasi yang lain yang banyak sekali. Dan itu semua berbayar. Satu satu bulan itu kira-kira rata-rata 100.000 paling murah. Dan kalau itu yang profesional itu 1 tahun bisa 1,5 juta, 1,5 juta kita bayar. Nah kalau itu pekerjaan kita pekerjaan yang berkaitan dengan dunia digital, internet teknologi ini, maka mau gak mau kita harus masuk ke sana. Tidak ada yang gratis. Ya, yang gratis itu yang simple-simple. Itu yang gratis. Nah, kita lihat sekarang. Pembentukan paradigma dalam memandang dunia ini dengan dunia yang baru, termasuk gereja juga harus eh, beradaptasi ya dalam digital teologi ini, maka kita perlu untuk terus merenungkan atau refleksi teologis supaya kita ada usaha untuk bertanggung jawab menciptakan hal-hal yang Kristiani yang sesuai dengan Alkitab. Bagaimana iman Kristen berbicara tentang teknologi digital, baik dalam penciptaannya, penggunaannya maupun pengaruhnya terhadap kehidupan rohani dan misi gereja. Ya, saya seringkali bertanya dengan ahli-ahli eh, digital ya, yang teman-teman. Jadi kadang bukan orang Kristen juga, tapi saya sering bertanya, bagaimana sih sebenarnya kondisinya gitu ya. Terus dia kasih input, terus ada insight-insight baru, dan kemudian itu saya pelajari atau buku-buku gitu kan, saya baca-baca. Nah, ada buku yang sangat Kristenan, yang sangat Kristen ya, sangat Injili, yaitu bukunya Derek Sherman. Bukunya itu judulnya Shaping a Digital World dan tidak ada di Indonesia, ini belum dijual. Tapi kalau di Amazon ada. Apa? Memberikan kerangka teologi yang benar, teologi yang Injil Alkitabiah, dan memberikan dasar-dasar secara Alkitabiah. Jadi melihat teknologi dalam narasi besar Alkitab mulai dari penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan serta penyelamatan pemulihan manusia. Jadi teknologi itu memiliki nilai moral yang tidak netral. Nah, kita harus tahu ini. Teknologi itu siapa di belakangnya itu yang menentukan moralnya, menentukan arahnya, menentukan tujuannya. Jadi memiliki teknologi secara moral itu kalau Kristen dia harus bernafas kekristenan. Kalau dia orang Buddha dia akan bernafas Buddhism ya atau Islam ya Islamik. Jadi sesuai dengan apa? Mandat budayanya, mandat agamanya di situ. Ya, terus kita masuk ke dalam peranan digital teologi dalam dalam gereja. Ya, kita tahu bahwa dalam gereja itu ada 3 aspek yang penting yang saya kumpulkan yang dari bacaan itu. Yang pertama adalah apa yang kita sampaikan, berita yang kita sampaikan, atau semacam news atau apa ini namanya reel ya kalau di eh, Facebook itu reel atau kalau di YouTube itu ya buat channel ya. Nah, digital teologi fungsinya adalah membentuk pemahaman iman semakin berkontekstual, semakin membumi, semakin bisa diterima. Jadi teknologi adalah bukan sesuatu yang dilawan oleh orang Kristen, tapi diakui orang Kristen bahwa teknologi adalah berasal dari Allah, ciptaan Allah, semua teknologi. Jadi kita berhak sebagai orang Kristen untuk memakai teknologi ini. Kenapa? Karena itu miliknya dari Tuhan. Tuhan yang kasih. Nah, kalau Tuhan kasih kan kita punya hak untuk memakainya. Nah, kalau itu sudah bisa kita pakai, jangan lupa bahwa yang bukan Kristen atau yang memusik Kristen bisa juga menghantam iman Kristen dari sudut pandang yang mereka anggap bahwa mereka itu sudut pandangnya benar. Apapun dihantam. Oh, Yesus anak, kenapa anak? Itu ada banyak tayangan, ya. Mulai dari yang baru di Threads, terus kemudian di Instagram, X juga sama, terus di shotnya apa ini YouTube juga sama. Saya sering sering terima dari eh, orang-orang yang berpengetahuan dari agama-agama eh, Muslim itu, dan mereka menjelaskan dengan sudut pandang mereka. Nah, kita nggak bisa menyalahkan mereka ya dalam artian ya memang mereka kan imannya seperti itu dan kita punya iman yang berbeda jauh. Kita nggak bisa melawan arus itu, tetapi kita bisa membela kebenaran itu atau menyampaikan apa yang sebenarnya kedudukan iman Kristen itu apa. Baik tentang Maria yang tidak bersuami, tapi dia bisa punya anak.
Nah, jadi kita menjelaskan kenapa seperti itu. Jadi kalau mereka kan, ah itu mustahil. Nggak mungkin, pasti ada laki-lakinya. Nah, kita menjelaskan itu. Jadi mulai dari inkarnasi Yesus sampai penebusan, itu sebenarnya menjadi tolok ukur dan kekuatan dari dasar kita mengambil dan juga menggunakan teknologi misi ini, ya, digital teologi ini. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan untuk kita. Jadi yang sayang sekali kalau kita punya channel, terus channel kita berhasil, banyak, duit kita banyak, kita berhasil, itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan. Jadi segala yang kita kerjakan itu adalah berasal dari Tuhan dan harus dikembalikan pada Tuhan. Mungkin kalau kita bisa punya keuntungan, ya seperti di YouTube itu kalau 1.000 kan dia bisa di AdSense. Jadi kalau minimal dapatnya kira-kira sebulan itu masih kecil ya, 15.000, 20.000. Tapi kalau 1.000, 2.000 itu ya. Tapi kalau 1 juta itu kali 1.000. Jadi kalau saya dapat 20.000, 1 juta itu berarti saya dapat 20 juta. Itu kalau satu bulan. Kalau 12 bulan dikali. Nah, kalau dia 10 juta, berarti dia dapat 200 juta. Kalau dia yang lihat itu 100 juta, maka dia lebih besar lagi. Jadi banyak orang bisa menjadi kaya kalau dia pas disukai oleh seluruh eh, kalangan netizen gitu ya, pendengar-pendengar, pelihat semuanya itu, maka oh ini bagus, oh ini lucu, terus kemudian banyak orang suka dan banyak anak-anak kecil sekarang udah menjadi miliarder. Bukan hanya anak kecil, bayi pun sudah bisa menjadi miliarder. Jadi mamanya pinter, bayinya dibuat lucu, imut-imut, terus kemudian dikasih mainan-mainan, terus kasih seperti bando-bando yang lucu, terus dia bisa ngomong. Itu perjalanannya dibuat, dan anak ini menjadi anak yang bayi yang miliarder. Ya, banyak itu sekarang bayi miliarder. Terus ada anak kecil di Indonesia juga banyak. Itu sudah bukan hanya miliarder ya, dia sudah penghasilannya udah di atas 10 miliar. Ya. Dan kemudian kita meningkat pada anak remaja yang umur berapa? 18-17 tahun, yang dulunya 15 tahun, sekarang penghasilannya sudah bisa triliuner. Jadi dengan teknologi digital ini, kita melihat bahwa orang-orang itu bisa mencapai kekayaan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan tempo yang sebisa-bisanya, itu bisa mencapai kekayaan yang maksimal. Karena semua didukung dari siapa? Sponsor, yang AdSense semua itu kan, iklan-iklan itu. Jadi kalau kita lihat Deddy Corbuzier gitu kan, nah itu ada iklannya. Nah iklannya itu yang membayar kepada perusahaan dan perusahaan bayar kepada Deddy Corbuzier. Jadi kalau yang dapat lebih besar siapa? Ya perusahaannya. Kalau saya dapat 10 miliar 1 bulan atau 10 juta, perusahaan dapat kira-kira 30 juta. Jadi tetap perusahaan lebih kaya. Jadi berlipat-lipat. Kalau itu 1 orang, lah kalau 1.000 orang, jadi perusahaan ini kaya sekali. Yang Mark Zuckerberg itu ya, yang punya Facebook, yang punya X seperti Elon Musk, itu kekayaannya nggak habis-habis itu. Juga Bill Gates yang mengoperasikan seluruh Windows, ya, baik itu Microsoft Word, terus kemudian Excel, terus PowerPoint semuanya, itu segala yang dilakukan dan diambil oleh orang, bayarnya itu ke Bill Gates. Dia punya foundation. Jadi dia, kalau saya dengar 1 tahun itu dia dapat penghasilan hampir 15 triliun dari Windows, dari Microsoft Word. Itu nggak kebayang. Jadi kalau tiap tahun orang suruh bayar, terus dia kemudian di-upgrade. Orang kalau nggak mau upgrade, ya kamu langganan baru. Langganan baru lebih mahal kan? Nah, setiap orang itu kalau 1 miliar, 1 miliar, kalau 1 orang bayar, anggaplah 1 orang minimal gitu ya, 10.000 gitu. 1 miliar kali 10.000, 10 triliun. Coba. Maka China itu punya Microsoft sendiri. China punya WeChat ya, punya kemudian macam-macam. Jadi dia nggak mau ikut Barat, dia ciptakan sendiri. Termasuk TikTok itu juga asal usulnya dari China. Dan di Amerika, di Eropa tidak diperbolehkan TikTok, di ban itu dilarang, forbidden gitu kan. Dan tidak diperbolehkan. Kenapa ya? Karena mereka itu bisa jadi mata-mata ya. Jadi kalau kita aplikasi terus kita download aplikasinya TikTok gitu ya, seluruh kegiatan kita itu langsung direkam dia semua. Apa yang ada di HP kita itu disadap semua, pst, seluruhnya, dan itu bisa dibuka semuanya. Kalau kita langganan Facebook, ya seluruh apapun yang kita miliki itu bisa diambil Facebook. Jadi ini perang
teknologi itu termasuk perang dunia yang ketiga yang dunia maya ini terjadi. Nah, sekarang ini lagi rame-ramenya nih ya, ya, di dunia maya ini dan mereka lagi perang ini ya, perang teknologi, perang pok jadi blok-blokan gitu. Itu sudah di luar daripada batas pemikiran kita orang biasa, orang awam ya. Jadi ini satu transformasi. Jadi digital teologi itu mentransformasi seluruh pelayanan gereja, apapun itu, apapun. Jadi saya sekarang menghadirkan, dulu khotbah itu paling kita lihat tulisan-tulisan yang ringkasan-ringkasan khotbah gitu kan. Sekarang khotbah itu bisa bukan hanya ringkasan, bisa dikasih suara, dikasih video, dan dikasih gambar-gambar yang sangat menawan AI gitu. Dan kalau ini kapasitas ini melebihi daripada kapasitas seseorang pendeta berbicara atau penyanyi yang menyanyikan, maka orang akan beralih kepada AI, ibadah AI. Kenapa? Karena lebih memuaskan, lebih indah, lebih bagus suaranya, terus kemudian segala-galanya lebih bagus dan ditontonnya tuh lebih lebih nikmat ya. Jadi kalau kita lihat, wah, di gereja liatin bangku, mimbar, ya tetap seperti itu. Tapi kalau di AI, kita mimbarnya bisa kita ganti apapun bisa. Backgroundnya apapun bisa. Kita mau tayangan apapun bisa. Dan bahkan pengkhotbahnya pun diganti wajahnya bisa. Ya di Jerman dan beberapa negara Eropa sudah uji coba pendeta AI. Jadi khotbah, bahan, dan mukanya pendeta siapa? Muka saya gitu kan, di AI. Kemudian dibuat lebih muda 30 tahun. Jadi kira-kira umur 25 tahun gitu kan, 30 tahun. Umur 60 tahun jadi umur 30 tahun. Jadi wajah saya wajah yang muda. Itu saya, tapi AI. Terus saya berkhotbah semuanya pakai AI semua. Suara saya direkam, kemudian dimasukkan jadi suara pengkhotbah AI namanya Pak Agung gitu kan. Nah, saya berkhotbah di situ dan sesuai dengan apa? Bukan sesuai dengan saya, sesuai dengan kebutuhan jemaat. Dan itu sudah terjadi. Jadi bayangkan yang menjadi musuhnya pengkhotbah-pengkhotbah pendeta-pendeta itu adalah AI. Nanti kalau AI lebih bagus, pengkhotbah-pengkhotbah dibuang semua. Apakah bisa mungkin seperti itu? Sangat mungkin. Saya nggak tahu, 15-20 tahun mendatang gereja mungkin udah pakai AI semua. Kita nggak tahu. Perkembangan zaman kan cepat. Tapi kalau gereja melindungi hal-hal yang penting, yang sakral, dan kita kan ada hukum Taurat, jangan menggantikan apapun kemuliaan Tuhan. Bentuk patung, bentuk apapun, termasuk AI. Ya, saya kurang mantep kalau pendeta manusia. Saya kepingin Tuhan Yesus sendiri yang khotbah di depan saya. Bisa nggak? Bisa. Wajahnya Tuhan Yesus di AI kemudian diberikan kalimat-kalimat dan persis Tuhan Yesus berbicara dan dia khotbah depan kita. Dan kalau ini terjadi, ya nggak laku saya, pendeta-pendeta semua. Kenapa? Ya, ini Tuhan sendiri. Atau kita pengen malaikat yang khotbah berarti malaikat Michael. Mana yang Michael? Oh ini ada satu yang ini aja diambil. Terus suruh khotbah Michael. Malaikat Michael. Jadi ada sayapnya gitu kan, terus dia khotbah. Setelah saudaraku, wah asik juga ya. Apakah itu akan menjadi sesuatu yang dihindari atau itu menjadi sesuatu yang bisa diterima? Saya percaya bisa diterima. Bukan dari iman kita ya, tapi secara manusia itu bisa diterima. Dan itu sangat berbahaya kalau sampai digantikan dengan itu. Kenapa? Karena kita sudah tidak menyembah kepada kebenaran dan wujud ibadah yang sejati dan ibadah yang kemudian dirupakan seperti dunia, diatur oleh keinginan-keinginan manusiawi. Nah, ini sangat bahaya. Ya, ini saya berbicara ini di Indonesia belum terjadi. Tapi 15 tahun mendatang, apakah ada gereja yang seperti itu? Bisa mungkin ada. Kalau ini tambah canggih bisa ada. Karena di Eropa sudah mulai terjadi. Ya, oke, ini yang transformasi pelayanan. Jadi digital teologi itu memberikan bagaimanakah gereja itu bisa mengintegrasikan teknologi dengan seluruh pelayanan gereja termasuk perenungan, penafsiran dan juga khotbah. Itu bisa dan sangat bermanfaat. Ya, ya dengan batas-batas itu orisinil. Jadi pembicara orisinil, hasil karya dari pembicara itu bukan eh, apa hasil karya dari ChatGPT atau hasil karya dari AI, tapi dia
boleh mengambil informasi dan dia ngecek dan dia kemudian menyampaikan dengan hatinya dan jiwanya yang melihat kepada kebenaran firman Tuhan atau bergantung pada firman Tuhan dan roh Tuhan yang ada dalam hidupnya. Nah, itu bisa. Jadi hanya sebagai penunjang, sebagai pelengkap, sebagai yang bisa menolong kita untuk lebih mengerti dan lebih membawa orang lebih menerima dan tanda petik itu lebih sederhana dan lebih bisa diterima atau mudah diterima. Jadi itu bisa ya bisa. Sangat bisa, sangat bisa. Nah, sedang kita lihat yang kedua, liturgi digital. Dan kita sudah lihat ini semua. Ya, satu gereja yang paling paling modern di Surabaya, yang namanya Gereja Betani itu mimbarnya sudah mimbar live streamingnya udah sangat canggih. Seperti kita lihat, kalau nggak salah udah pixelnya tuh udah seperti bioskop. Jadi bagusnya tuh seperti itu. Jadi kalau saya khotbah, pohon kehidupan, dia bisa hadirkan pohon kehidupan yang gede itu, yang kira-kira hampir berapa ya? 80, panjangnya itu hampir 50 meter. Jadi tingginya hampir kira-kira bisa sampai 5, 50 meter, tingginya bisa sekitar 45 meter. Tinggi sekali. Dan gede itu mimbarnya. Harganya saya nggak tahu, itu pasti harga di atas puluhan miliar. Dan itu bisa di setel. Jadi saya khotbah, terus di belakang saya itu ada pohon kehidupan, kota Yerusalem. Itu bisa diarikan, bisa dengan pertolongan AI. Dan ini sudah dicoba. Jadi beberapa orang yang ikut ibadah itu, wah mereka semakin apa ya, merasakan semakin dekat dengan surga. Di situ. Waduh, suasananya lihat ini. Jadi merasakan seperti ini berada di bukan di dunia gitu ya, berada di dunia lain gitu. Jadi mereka berdoa, mereka menyanyi, mereka memuji dan sukacita dan waktu diberitakan tentang satu malaikat menyanyi dan di belakangnya ada malaikat yang apa menyertai jemaat gitu kan, pasukan malaikat dan bisa itu bisa dibuat. Jadi suasananya betul-betul dibuat seperti di surga, bisa, bisa. Dan itu bukan asli, sekali lagi. Itu adalah ciptaan manusia, ya, ciptaan manusia. Oke, kita lanjutkan ya. Mulai dari streaming dan kita kemudian bisa live live streaming ibadah, ya. Dan kembali harus ada yang ngurus semuanya, live streaming ibadah ya. Nah, kita lihat ini. Nah, setelah kita memakai ini semuanya, tetap semuanya akan ada etika dan kepekaan terhadap hal-hal yang penting. Apa yang kita akan lihat di masa mendatang. Nanti di poin yang bawah. Penginjilan digital. Nah, bagaimana kita pakai penginjilan digital? Ide-ide yang kita miliki, teman kita atau kenalan kita atau saudara kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus, itu bisa kita kasih apakah cuplikan-cuplikan khotbah, shots, kemudian ya istilahnya tuh reelsnya atau video shotnya tuh diambil, ada yang perkataan, ada yang video, atau pendetanya yang ngomong gitu kan. Kalau saya kan bikin shot di channel itu kan, channel YouTube itu kan saya bikin shot. Nah dulu shot saya tuh paling yang lihat ya 5-20 orang gitu. Nah, sekarang meningkat karena subscribernya meningkat, maka dia bisa meningkat udah mencapai bisa 1.000 lebih. Jadi satu shot itu bisa dilihat 1.000 orang. Kalau saya di gereja, kalau jemaat saya ada 40 orang, 50 orang gitu. Itu nggak mungkin saya bisa mencapai 1.000, karena di gereja 40 orang. Tapi di dunia YouTube, cuplikan-cuplikan itu yang bisa memancing orang untuk mendengar khotbah. Dan kemudian mereka, wah saya tertarik ini. Terus dia masuk ke channel YouTube dan mereka dengar. Dan itu bisa dipakai untuk penginjilan, mendatangkan seluruh hati yang bertobat kepada Tuhan. Itu bisa, bisa, ya. Jadi seperti membawa itu bisa. Tetapi untuk mereka bertobat, hidup baru, itu harus ada langkah selanjutnya. Seperti Nikodemus. Apa langkah selanjutnya? Harus dilahirkan dari air dan roh. Nah, ini yang penting. Jadi semua penunjang dunia digital ini itu tidak bisa melahirbarukan orang. Walaupun di situ ada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang didengarkan inilah yang kemudian mereka terima dan dengan kuasa Roh Kudus, bukan digitalnya, bukan peralatannya, tapi benih firman Tuhan yang didengar ini dan Roh Kudus bekerja melalui digital ini diberitakan oleh orang Kristen, hamba-hamba Tuhan itu, dan benih ini kemudian dihidupkan oleh Roh Kudus.
Nah, ini salah satu yang saya banyak doakan. Kenapa? Karena inilah dunia yang melintasi segala zaman, termasuk di dalamnya adalah pergila. Nah, pengertian Alkitab pergila, nanti mungkin ada pembahasan Bu Sri. Pengertian pergila itu bukan wilayah ke wilayah, bukan hanya gerakan satu orang ke gerakan satu orang, atau kumpulan orang kepada kumpulan orang, atau melintasi ya desa, melintasi rumah, melintasi kota, melintasi provinsi, melintasi negara, melintasi benua gitu. Bukan hanya itu. Tetapi yang dikatakan pergila itu adalah memakai segala peralatan yang menyertai manusia termasuk teknologi digital itu membawa kita dan benih firman Tuhan itu dispairokan, ditaburkan. Dengan apa? Dengan dunia teknologi digital ini. Dan ini adalah salah satu terobosan yang tidak pernah ada dalam pemikiran-pemikiran yang secara real, secara hidup, benar-benar itu terjadi pada zaman Rasul. Mereka nggak ada teknologi yang seperti ini. Apa yang ada pada saat itu? Itu surat. Rasul tulis surat. Atau tulis pesan-pesan melalui burung terus dikirim, gitu kan. Sekarang nggak perlu lagi. Kenapa? Karena itu melalui internet, melalui eh, apa ini dunia maya itu kan. Jadi sistem kalau kita lihat sudah masuk sistem cahaya nih ya. Jadi kita tulis firman Tuhan, kita sampaikan pada mereka. Jadi saya sekarang khotbah. Ringkasan khotbah minggu itu apa? Kalau saya tulis tangan satu orang satu, saya kirim dia satu orang satu. Itu lama sekali. Tapi kalau saya sudah tulis, saya sudah ringkas, dan kemudian dalam waktu 1 saat saya bisa ngirim 1.000 orang. Yang tadi kan, yang short itu kan, atau yang YouTube channel. Jadi saya sudah rekam, saya taruh di YouTube, dan kemudian saya kirim. Tek, langsung ke 1.000 orang. Dan saya tidak membutuhkan dana apapun untuk mengirim firman Tuhan itu, Injil itu. Dan inilah dunia yang kita harus garap. Inilah dunia yang harus kita sadari, kita harus mengambil ini. Untuk apa? Efisiensi, dan itu adalah salah satu pekerjaan pergila. Itu ada di sana. Jadi bukan antar wilayah, tetapi antar kekuatan dunia maya di situ. Yang sebelumnya tidak pernah ada manusia bisa lakukan ini. Yang dulu hanya pakai ya binatang atau pakai apapun nyuruh orang gitu kan. Dan kemudian diperintah kalau kalau raja lagi genting, beritahu tentara supaya datang supaya melindungi raja. Mereka naik kuda, roh, 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 gitu kan. Sekarang nggak perlu di SMS atau di WA, langsung nyampe. Oh siap langsung. Gitu. Jadi nggak sampai sedetik udah sampai di sana. Kalau dulu naik kuda, wah bisa seharian kan. Baru ketemu, baru tentaranya balik, udah telat. Nah ini yang saya banyak doakan dan khususnya eh, para calon-calon hamba Tuhan itu mulai dibuka untuk menyadari betapa luar biasa dan kayanya serta powerful, sangat powerful membawa Injil melalui dunia ini. Saudara. Jadi kita harus mikir ini. Jadi kalau setiap anak-anak di NTS itu mempunyai kapasitas masing-masing, mempunyai satu hati masing-masing, saya Pak, saya lebih concern dengan anak-anak sekolah minggu, Pak. Anak-anak yang apa? TK, SD apa? Wah, saya SMA, saya TK. Nah, kalian buat bagaimana mendidik anak TK, SD, SMP dalam ajaran Kristen. Kalian harus belajar dulu prinsip-prinsip yang kamu dibekali 5 tahun di sini kan. Dan kemudian ilmumu itu dalam kekuatan firman Tuhan aplikasinya itu buatlah reels, buatlah short. Ya mungkin 1 menit atau setengah menit dan itu sampaikan. Itu benih. Jadi bukan sampaikan teori ya, tapi firman Tuhan apa dan kamu sampaikan. Dan orang itu akan menerima penjelasan-penjelasan kalau penjelasannya sangat bagus, sangat biblika dan betul-betul itu murni dari biblika, saya percaya itu akan dipakai Tuhan. Dan Tuhan tahu siapa yang akan dia panggil. Jadi melalui itu Tuhan panggil mereka. Dan kemudian diproses untuk masuk dalam lahir baru, dilahirkan oleh Roh Kudus. Dan ini harus digarap. Nah, salah satu tugas kalian adalah membuat ini, ya, membuat tayangan. Nggak usah, Pak, nggak ada studio. Nggak. Handphonemu aja, langsung aja pakai handphone. Kamu taruh handphonemu, kamu punya ide ini,
susun dulu, terus kamu di handphone belajar ya, belajar lihat hari ini saya mempunyai satu nasihat secara rohani dari firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan ini penjelasannya seperti ini, dan saya diberkati, biarlah saudara-saudara semuanya, rekan-rekan dalam Tuhan atau saudara seiman menerima penjelasan dengan hati yang terbuka dan kita masuk dalam perjalanan bersama di Tuhan. Ya. Channelnya apa judulnya? Spiritual Journey with Me, gitu kan? Perjalanan rohani dengan saya atau perjalanan rohani saya dengan saudara-saudara sekalian. Nah, spiritual journey gitu kan? Atau my spiritual journey. Bisa apapun, terserah. Dan kamu lakukan itu. Dan lakukan itu dengan telaten, konsisten, terus terus menerus dan ada fokusnya. Ada fokusnya. Oh, saya fokus pada anak, saya fokus pada sekolah minggu. Jadi nanti orang-orang sekolah minggu itu akan dengarkan, wah bagus ini, dibagikan dengan guru sekolah minggu. Kamu sudah menabur firman Tuhan dan cepatnya luar biasa. Ya, oke, kita lanjut ke pendidikan iman. Nah, ini yang saya garap. Yang saya garap. Apa itu? Yaitu membawa pengajaran-pengajaran atau poin-poin pokok-pokok iman Kristen ke dalam platform e-learning. Ya, baik melalui YouTube maupun apapun. Dan kemudian bisa membuat aplikasi Alkitab. Ya, aplikasi Alkitab itu bisa renungan harian, bisa ada ya dibuka diskusi daring gitu ya atau live show. Dan itu banyak di TikTok yang live show itu ya, yang Agatha, terus Kayla, Mikala atau siapa itu yang orang dari orang Islam jadi Kristen dan dia berani sekali. Wah, dia pakai ayat-ayat firman apa ayat-ayat Alkitab itu, terus memakai juga ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu mereka berdebat itu, dan itu luar biasa, itu berani orangnya ya. Dan apa ya, kalau saya ngomong zaman dulu bisa nggak bisa dibatasi ya. Sekarang melalui internet dan juga eh, pertemuan-pertemuan baik itu Zoom, baik itu Google Meeting ataupun live show di YouTube gitu kan, itu nggak bisa dicegah, ya nggak bisa dicegah. Dan semua orang bisa ikut. Tapi kebanyakan saya lihat itu bukan orang Kristen. Sebagian besar bukan orang Kristen. Sampai ribuan orang itu nggak mungkin kalau kita lakukan dengan cara seperti tradisional kita yang dulu, nggak mungkin. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan channel. Itu Agatha itu yang juga yang punya channel itu kan bisa ratusan ribu orang yang lihat. Jadi dia mempengaruhi orang-orang di sekeliling dengan apa? Dengan penjelasan-penjelasan iman Kristen. Dan saya dengar kadang-kadang ada agak meleset ya. Jadi agak-agak tepat penjelasan dia. Tetapi saya bersyukur kenapa? Karena berita firman Tuhan itu disampaikan. Dia mengakui Yesus, dia mengakui dia bertobat, bagaimana dia bisa mengampuni. Dan itu nilai-nilai kekristenan itu bisa disebarkan. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa anugerah Tuhan bagi zaman sekarang. Jadi bikin platform e-learning. Jadi kalau kalian, wah Pak, saya kepingin bikin platform e-learning, gimana? Ya mungkin dibuatkan aplikasi ya. Jadi penjelasan-penjelasan teologi ataupun tulisan karya tulisan. Nah, yang saya tahu ada beberapa yang paling banyak dilihat orang itu adalah apa ini? Menjawab dengan iman Kristen. Di situ ada. Jadi Bible question ada. Terus kemudian code question ada. Mendapatkan pertanyaan dan diberi jawaban. Oh, itu sekarang udah pelanggannya udah hampir berapa ya? Jutaan itu. Dulu cuman sedikit ribuan. Tapi lama-lama sudah 20 tahun ini itu jutaan. Kenapa? Karena di situ banyak orang tanya, tapi itu tulisannya. Hafalnya tulisan, tulisan-tulisan ya, penjelasan tulisan Alkitabnya apa, penjelasan tafsirannya, terus relasinya apa gitu kan. Nah, sekarang sudah dibuatkan videonya. God question. Coba ya, saya lihatkan ini ya. Ini langsung aja, tapi agak buang waktu. God question. Nah, ini ada versi Indonesia di sini ya. Dan ada langsung yang aslinya. Saya lihat yang Indonesia. Ini ya, ada berapa pertanyaan yang sudah dibuat oleh God Question. Itu 6.650 pertanyaan yang penting yang sering ditanyakan, yang sering kali didebat di dalam perjalanan sejarah iman Kristen. Nah ini jawabannya. 6.650 sampai hari ini ya. Nah kemudian saya ketik, saya klik ya.
Dia keluar. Nah, ini bentuknya ini. Sebentar, bentar. Ini udah masuk belum? Sorry, sorry. Nah, ini bentuknya. Ya. Jadi dari Google ketik code question, ada Indonesia, ada Inggris dan semuanya. Ketik yang Indonesia, terus kemudian keluar itu dalam bahasa Indonesia. Ini aslinya Inggris. Udah diterjemahkan dan udah dispesialisasikan dengan Google Translator yang sekarang udah pakai Gemini ini ya, Gemini yang Google Gemini itu lebih bagus lagi. Ini 6.650 pertanyaan Alkitab yang terjawab melalui Alkitab. Jadi bukan melalui orang itu ya yang punya ini. Sekarang saya tanya, keselamatan, keselamatan. Saya klik. Nah, dia keluar. Keluar apa? 1.730 yang ada di tempat dia, ya, di tempat dia punya cloud-nya, punya rekamannya. Nah, ini ya. Jadi pertanyaan yang pertama yang sering ditanyakan adalah apa itu keselamatan? Apakah doktrin Kristen mengenai keselamatan? Itu nomor satu yang sering ditanyakan. Apa artinya keselamatan adalah anugerah Allah? Itu yang kedua. Pertanyaan-pertanyaan mengenai keselamatan. Terus kemudian, apakah Roma pasal 27 mengajarkan tentang keselamatan? Dan terusnya di sini. Dan ini jumlahnya 1.730 pertanyaan. Jadi kalau kalian belajar membaca ini, saya percaya bahwa nggak ada dosen yang bisa ngajar kamu lebih banyak daripada informasi daripada di sini. Jadi kalian harus buka bukan hanya dosen saja, bahan pengajarannya, tapi kalian harus belajar melalui paman Google, Uncle Google. Apa itu? Memperluas horizon pengetahuan kita dan kemudian jangan lupa kalau kita udah baca, itu iman dan kerohanian kita itu akan bertumbuh dengan sangat kuat sekali kalau kita ikut ini. Ya, kita belajar. Karena ini yang Injili, ada yang lain yang saya sarankan ini. Ini God question, ya kan? Pak, bagaimana kalau saya ingin ya renungan bahan Alkitab dan lain sebagainya? Ada bahasa Inggris banyak, tapi yang bahasa Indonesia yang saya sarankan adalah Sabda ORG. Ini milik teman saya. Ini lulusannya sama dengan lulusan saya di Amerika. Sabda ORG. Nah, kamu klik Sabda ORG. Nah, dia akan keluar ini. Ada seri Alkitab. Ini untuk anak remaja ada, pemuda ada. Nah, di sini ya, di sini ada komik, aplikasi komik. Jadi kalau anak-anak kan seneng komik, nah dibuka ini. Softwarenya ada, audio Alkitab ada. Terus kemudian Alkitab karaoke ada. Jadi Alkitab terus kita yang menyuarakan suaranya gitu kan. Dan ini ada semua di sini. Ada humor Alkitab ini. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang humor yang kadang-kadang lucu gitu kan. Nah, ini ada di sini. Nah, udah dibuat kira-kira untuk anak-anak ya, kira-kira modelnya seperti anak-anak ini yang bagus. Nah, ini. Jadi kalau kita mau menggarap ini Sabda ORG itu sudah lebih dari 30 tahun. Dia membuat ini. Awalnya cuma sederhana sekali. Awalnya cuma sederhana, cuma Alkitab aja. Terus terjemahan Alkitab dan kemudian berkembang-berkembang. Sekarang udah begitu maju, dia bisa mengembangkan ini, buahnya ini. Termasuk tafsiran Alkitab. Ada di sini semua. Tafsiran Alkitab. Jadi ya, semuanya. Ya, oke. Nah, kita masuk ke pelajaran lagi. Nah, pendidikan digital iman itu sudah ada banyak hal. Banyak yang kita bisa ambil. Jadi kalau kalian, wah Pak, kalau saya nggak nulis sendiri gimana? Boleh, tapi minta izin ke yang punya aplikasi. Saya mau ambil ini untuk saya pakai untuk kami sebarkan. Biasanya diizinkan. Terus diberi sumbernya, sumber Sabda ORG, code question sumbernya. Itu nggak masalah, nggak melanggar apapun kalau kalian tulis sumbernya. Jadi kalian ya udah saya kepingin menyebarkan aja sambil saya belajar. Nah itu bisa. Atau kalian baca kalimat-kalimat itu, terus kalian hadirkan kalian ringkas dalam kalimat-kalimat yang kalian mengerti dan dengan bahasa sederhana, dikonsep dulu ya. Dan kemudian kalian sampaikan. Coba, nanti dicoba. Jadi kamu seneng dipimpin Tuhan kemana dan kamu menguasai apa, itu buat itu. Ya beberapa alumni udah membuat ini ya.
walaupun kurang telaten mereka ya. Harusnya 1 hari 2 hari bisa satu, terus seminggu bisa 3 4. Nah nanti algoritmanya tuh dia akan bekerja sendiri. Kalau tambah banyak, akhirnya YouTube channelnya dan semuanya tuh itu akan menyebar sendiri otomatis. Begitu klik keselamatan, kalau kita sering berbicara, itu punya kita masih dulu. Kalau saya ketik di Google ya, nama saya Agung, itu yang keluar banyak. Nah, yang pertama itu yang paling sering dibicarakan orang. Jadi saya kira-kira nomor 7 gitu kan. Berarti saya baru nomor 7. Nama Agung gitu kan. Kalau nama Agung Bisana, ya saya. Karena nggak ada yang lain kan. Agung Bisana, nah keluar channel saya. Tapi kalau Agung saja, itu yang paling sering siapa? Agung ini, itu bukan hanya rohani ya. Tapi banyak ini direktur apa, oh ini apa gitu. Ini seorang YouTuber gitu. Dia keluar. Dan kemudian kita urutan ke berapa. Nah itu menunjukkan algoritma. Oh, berarti saya berada di nomor 40, saya berada di nomor 11. Berarti kalau saya berada di nomor yang 100, berarti kita masih jarang membuat tayangan-tayangan atau konten. Nah, itu kita harus rajin. Dan kalau rajin, itu semakin rajin, makin rajin dan berkala, terus konsisten, itu semakin tersebar. Ya. Oke, sekarang kita masuk etika politik, profetik di dalam digital theology. Nah, perhatikan baik-baik ya. Digital teologi itu selain membentuk komunitas baru secara digital, jadi saya sebutlah community digital theology masyarakat ya, society. Jadi community digital theology society. Jadi masyarakat digital, kalau dia Kristen, Christian Community Digital Society, itu akan terbentuk. Jadi akan memisahkan orang-orang yang Kristen dan orang mendengarkan yang bukan Kristen. Dari mana tahu? Itu dari interaksi kita, dari komentar-komentar. Kalau bukan orang Kristen, apalagi orang Kristen yang ngerti yang kita bawa, orang yang benci dengan kekristenan, wah saya dapat banyak komentar yang caci maki saya. Caci maki Tuhan kok punya ibu, dari mana Tuhan punya ibu? Tuhan kok disebut anak? Tuhan kok mati gitu kan? Wah itu saya digoblok-goblikin gitu. Pendeta bodoh, katanya. Dungu, tolol gitu. Oh itu keluar. Tapi bagi saya sih, ya itulah resikonya. Kita nggak boleh sakit hati ya. Kenapa? Ya karena mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu. Dan kita harus mengerti bahwa Nabi Nuh pun waktu membuat batrah itu dan dia memberitahukan orang-orang, ya sama dihina-hina. Kamu tuh bodoh sekali, mau buat apa? Ya kalau di laut ya, kamu pakai di sini. Ini di hutan gini bikin ini buat apa? Dan bukan satu dua kali, dihina terus itu. Sampai hampir 100 tahun. Nuh itu bikin kapal hampir 100 tahun. Ada yang mengatakan 120 tahun, tapi tepatnya nggak sampai 100 tahun kalau dihitung waktunya. Jadi bayangin taktok-taktok bahwa ini orang berita, ayo bertobat, nanti Tuhan akan datangkan air bah. Mana? Dicaci maki. Jadi respon, komentar, kita harus siap dengan komentar-komentar yang sejelek-jeleknya kita harus siap. Kenapa? Ya inilah dunia yang tak terbatas itu. Kalau caci maki kita, bisa telinga kita bisa merah itu ya. Atau kita bisa marah, iman kita dihina seperti itu. Tapi nggak masalah. Tapi kalau keterlaluan, itu saya beritahu orangnya. Maaf, kami nggak bisa terima komentar kasar Anda. Kita blokir. Kenapa bisa diblokir? Kita laporin ke YouTube-nya. Ini orang ini dianggap tidak sesuai dengan konten kita. Dan YouTube kasih izin karena itu kan milik kita. Orang ini langsung diblokir di situ. Tapi kalau baik, pasti baik. Komentarnya baik-baik semuanya. Ya. Dan kalau orang-orang lagi belajar firman Tuhan, itu komentarnya baik. Nah, di sini kita lihat bahwa ada satu kehidupan etika yang baru. Dan Indonesia lagi menggarap undang-undang ITE, ya, termasuk di dalam etika dunia maya ini. Bahaya penggunaan teknologi secara etis. Apa yang terjadi? Maka dunia digital ini bisa memberikan kebocoran dari milik orang, kemudian disebarkan menjadi hoax. Atau ditambah-tambahkan, diulang dibuat, kemudian dinyatakan bahwa
oh ini dari kita. Padahal kita nggak bicara seperti itu. Atau juga cyberbullying. Jadi kita dibully, dipakai ini, oh ini loh, ya diambil. Ada itu, suatu hari ada orang mengambil video saya, shot itu ya, diambil kemudian disebarkan ke lingkungan mereka gitu, ya. Bukan orang Kristen, lingkungan mereka. Terus saya dibully. Ini loh pendeta yang musuh kita ini. Ini pendeta yang harus ya istilahnya kita musuhi kalau perlu kita bunuh gitu kan. Wih, serem juga gitu kan. Apa salah saya gitu kan? Ya nggak bisa ngomong kenapa? Ya itu kan mereka sendiri, lingkungan mereka. Nah, dari sini kita lihat, maka digital ini kalau tidak diberi landasan hukum, aturan-aturan dan norma-norma, maka menjadi kekacauan yang luar biasa bisa merusak sendi-sendi masyarakat. Kenapa? Ya karena bisa disebarluaskan, dibuat tiruannya, dan kemudian difitnahkan pada kita, didakwakan pada kita. Nah, itu bahaya. Ya, tapi kalau sekarang cybercrime, tentara atau polisi itu bagus, ada punya yang luar biasa, dia tahu, oh ini bukan orang ini. Kenapa? Dia bisa mendeteksi seluruh, baik itu mulai kapannya ditulis oleh siapa, nomor komputernya apa, handphonenya siapa, itu bisa tahu semua. Ya kita nggak tahu ya. Tapi kalau saya lihat dari orang-orang yang ahli ya, yang sudah sangat ahli sekali, dia ngatakan, Pak Agung tahu nggak, setiap apa yang kita ketik itu kita tahu dari mana asalnya dan dari siapa, emailnya apa, tahu semua. Apalagi kalau ada orang yang menjadi hackers gitu ya. Wah itu lebih hebat lagi tuh. Bisa nembus kemana-mana itu. Kalau dia mau, hackers-hackers itu banyak orang kaya-kaya. Kenapa? Karena dia bisa jebol uang. Ini kan dana syariah Indonesia dijebol. Lebih 100 triliun. Jadi uang nasabah itu habis semuanya. Yang dulu Senturi, yang dulu banyak itu. Dan ya yang nanggung akhirnya pemerintah. Kalau pemerintah yang nanggung akhirnya rakyat. Jadi rakyat nggak bisa, nggak ikut apa-apa, ikut nanggung. Nanggung dalam pajak kan diambil pajaknya. Dan itu kejam sekali. Yaitu musuh negara sebenarnya. Nah, kita harus tahu bahwa kita harus berani menyuarakan ini di dalam pelayanan. Termasuk kita dulu, diri kita dulu, diperbaiki dulu ya. Untuk apa? Menciptakan satu ekosistem digital yang sehat, yang iman Kristennya sangat kuat, inklusif, dan memperluas kedamaian, suasana kedamaian dari Tuhan. Jadi jangan sampai kita membuat channel itu membuat saudara seiman kita itu menjadi kacau dan saling menuduh, saling menyerang, mencaci maki. Nah itu kita harus hati-hati ya. Apalagi kalau pendetanya caci maki, Du- goblokin goblokin pendeta lain gitu kan. Kita nggak perlu, kenapa? Kita hanya menyampaikan kebenaran. Kalau mereka berbeda, ya silakan pandangan mereka. Nanti yang baca yang tahu, oh ini yang benar ini. Ah, itu sudah secara iman Kristennya dia akan tahu dia berdiri di mana. Jadi saya percaya orang yang mendengarkan semuanya itu akan Tuhan seleksi sendiri, bukan wilayah kita. Wilayah hati kan wilayah Tuhan. Ya. Nah, sekarang relevansi tadi ya, yang artinya pergilah. Nah, perhatikan relevansi amanat agung. Kita selalu melihat amanat agung itu secara ya yang disebut sebagai konservatif atau tradisi. Oh iya, pergi ke sana, ya orangnya yang pergi gitu. Atau orang khusus yang disebut penginjil, khusus bagi penginjil-penginjilan yang daerah-daerah. Dan yang di kota nggak perlu. Pendeta nggak perlu menginjil, nggak perlu. Ya di kota aja, khotbah aja. Nah ini adalah satu pengertian yang salah. Kenapa? Karena arti penginjilan yang dikatakan menjadi semua muridku, itu bukan menyatakan bentuk wilayahnya, bentuk geografisnya. Tetapi menyatakan jangkauannya, wilayah yang akan dijangkau. Jadi bukan hanya manusia saja, tetapi bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang itu sebaik dan secepat mungkin dan seefisien mungkin. Ini perkataan pergila itu bukan apa ya, kalau di ruang digital itu masuk dalam ruang yang disebut sebagai wilayah digital yang tak terbatas. Digital spaces. Apa itu tak terbatas? Masuk ke sosial, media sosial, forum, metaverse, ataupun yang masuk ke dunia punyanya yang sampai ini China apa semua. Itu bisa semuanya. Bisa ke sana. Jadi menghadirkan Injil dalam format generasi yang mendatang. Gen, jadi Gen Z, Gen Y,
Dan sekarang udah masuk milenial. Dan milenial sekarang sudah masuk generasi alfa yang terbaru. Alfa itu berarti umur-umur 10-11 itu ya. Yang alfa itu ya, ke atas. Nah, kalau saya Gen X. Gen X itu yang tahun 60 sampai 70 tahun, 70. Lahir tahun 70, 60 sampai 70 tahun. Jadi saya kan 66, jadi sampai 70 Gen X, kemudian baby boomers kemudian Gen Y terus Gen Z kemudian Alpha. Nah, itu 10 10 10 10 itu ya. Oke, menjadi saksi Kristus bukan hanya di dunia fisik tetapi juga di dunia maya yang jauh lebih besar, jauh pengaruhnya, lebih menjangkau banyak hal yang tak terbatas. Dengan tempat, dengan wilayah, dengan pekerjaan. Bahkan ada orang yang lagi stres di pojokan, kemudian melihat satu shot dan dia langsung tersentuh hatinya. Ya, ini ada satu orang cerita saya, Pak, saya tuh mau bunuh diri. Dan kemudian sebagai hal terakhir saya ingin ngajar anak-anak muda. Dia SMA. Dan dia bikin tayangan. Dan dia cerita. Hidupnya begini kacau orang tuanya. Dan dia kena narkoba. Dia kena game online. Terus termasuk hal yang lain. Terus dia juga ada pergaulan bebas ya kan. Free sex seperti itu. Wah dia semuanya. Dan pada waktu itu dia terpuruk. Kenapa? Karena dia merasa nggak ada apa ya, nggak ada nilainya hidupnya. Saya nggak ada gunanya. Saya mengecewakan papa saya, mama saya, dan mengecewakan Tuhan. Dia orang Kristen ya, dan semuanya. Dan akhirnya dia bunuh diri. Dan waktu dia mau bunuh diri itu dia bikin tayangan. Nah, di Amerika banyak ya, bikin tayangan. Pas yang membaca itu adalah orang yang mau bunuh diri, menerima itu. Dan dia cerita, kenapa saya nggak jadi bunuh diri? Dan dia ceritakan perjalanan dia, diselamatkan oleh Tuhan. Dia cerita habis semuanya. Dan anak ini juga sama. Anak ini dulu Kristen, sekarang nggak Kristen. Dan waktu dia dengar, dia tertolong dengan perkataan ini. Apa yang membuat dia tertolong? Satu kalimat yang apa yang menyentuh hatinya. Burung pipit pun dipelihara Tuhan. Yang tidak bekerja apapun diberi makan oleh Tuhan. Yang harganya cuma hanya berapa duit. Dan kita sebagai manusia. Nah, dia ceritakan. Dan itu telinganya tiba-tiba kena firman Tuhan. Burung pipit itu kan ada dalam firman Tuhan. Hatinya terbuka dia. Roh Kudus itu membuka hatinya. Dan dia bertobat, dia menangis. Nah, anak yang membuat konten ini dihubungi anak ini. Dihubungi anak ini. Dan dia cerita, saya mau bunuh diri, saya dengar gitu. Akhirnya dua orang ini, karena laki perempuan ya, sama-sama nasib sama, akhirnya Tuhan pertemukan, dan mereka akhirnya menjadi pacaran. Dalam arti, dalam kehidupan baru. Ya, nggak tahu nanti jadi menikah nggak gitu ya. Nah, di situ kita lihat, waduh, ini luar biasa ini. Jadi banyak hal yang bisa Tuhan pakai, Tuhan sentuh, asal kita melakukan itu dengan semurni-murninya, setulus-tulusnya, dan betul-betul kita mau menjangkau jiwa dan doakan. Setiap kita bikin tayangan doakan. Ya, jadi kalau saya setiap hari Sabtu itu menjadi tayangan, saya doakan. Terus ada orang, Pak, saya bersyukur dengan hukum tabur tuai. Bagaimana menanam di tanah yang kering. Ini yang terbaru, yang punya saya. Dan seorang hamba Tuhan datang ceritanya saya, dan dia mengatakan, Pak, saya, saya sudah hancur hidup saya katanya. Dan dia udah artinya tuh sudah di tanah kering. Tapi waktu mendengar, saya diberi teman saya gitu ya, mendengar Bapak seperti itu, nah dia datang. Dia datang, dia bercerita waktu di atas ya, di gunung itu. Waduh, itu saat-saat saya, apa ya, nggak ada arah hidup katanya. Jadi saya itu hamba Tuhan, pendeta, tapi ya jemaat nggak ngerti saya dalam kesulitan, anak saya dalam kesulitan semuanya. Nah dia kemudian berteriak pada Tuhan. Nah bagaimana Tuhan pakai nanti kehidupan dia mendatang? Nah ketemu waktu itu saya beritahu tidak ada tempat untuk berputus asa. Di dalam Tuhan yang adalah selalu sambung asa dan tidak ada putus asa. Sambung asa. Putus disambung oleh Tuhan. Putus sama. Putus lagi. Ya kan? Putus lagi cintaku gitu. Disambung lagi. Putus lagi. Sambung lagi. Dan kenapa Tuhan begitu sabar? Karena kita sedang dinantikan Tuhan
putus sambung, dan kemudian kesabaran, kesetiaan kita sampai akhirnya masuk, nyambung terus. Dan akhirnya kita punya pengharapan penuh pada Tuhan. Saya nggak tahu nanti perjalanan dia gimana. Ya, nanti pasti ngabari WA ke saya. Dan ini perjalanan yang kita hadapi ya. Jadi relevansi amanat agung itu bukan cuma kalimat yang seperti dulu, tapi dengan satu penerapan kontekstual yang menjiwai dunia digital. Dan waktu kita buka pergilah, itu bukan secara fisikal, tapi ini loh, garaplah dunia ini, pergilah ke sini, ke dunia yang Tuhan lebih besar dari dunia ini, yang tak terbatas dengan tempat, waktu, dan kemudian bahasa semuanya. Nah, ini dunia ini. Nah, kita harus masuk ke sana. Ya. Nah, kita masuk misi sebagai inkarnasi dan juga pembentukan budaya digital. Ini yang terakhir ya. Di dalam teologi digital, ya, untuk apa ini? Tujuannya adalah menolong gereja untuk menyadari, betul-betul menyadari diri ya, bahwa misi bukan sekedar penyebaran konten rohani, tetapi kita menghadirkan inkarnasi Kristus di dalam dunia digital. Jadi di dalam dunia digital itu kita akan melihat berjuta-juta orang dalam kehancuran atau sedang menuju kehancuran. Jadi sekarang ada orang tergila-gila game online. Dan kamu waktu memberikan ini, nyamper ke dia, itu akan menjadi pertolongan dia. Jadi dunia ini sedang diambil, direnggut dengan kekuatan yang luar biasa, kegelapan itu dengan judi online, terus kemudian pornografi, terus tontonan-tontonan yang nggak benar, game-game yang nggak benar, terus ada perempuan-perempuan yang menyediakan diri bergaul, terus ada apa itu namanya VCX, VC dan semuanya video call, dan sampai ke dunia yang gelap sekali. Nah, di sini kita dipanggil untuk apa? Membawa Kristus untuk menerangi dunia ini yang gelap, saudara. Ini gelap luar biasa. Dunia digital itu dunia kematian, saudara. Tapi di situ Kristus hadir dan kita membawa itu ke dalam dunia ini dan kita memberitakan Kristus di sana. Apa yang harus kita tampilkan adalah karakter Kristus. Baik itu melalui isi konten kita ataupun melalui komunikasi dari kita yang penuh kehormatan, rendah hati, dan penuh kasih serta kesabaran. Jadi kita menjadi apa? Menjadi contoh sebagai orang-orang waktu dicaci maki, diberi komentar, kita menjawabnya dengan lembut, bukan balik mencaci maki. Ya, saya bisa mengerti kalau kamu marah seperti itu, karena pijakannya beda, gitu kan? Jadi kita jawab seperti itu, atau lebih dalam lagi kita ajak berdialog. Ada yang saya ajak dialog gitu ya, seorang ibu-ibu gitu yang saya ajak dialog, dan tetap dia kaku selama lama-lama dia tertarik. Tertarik. Terus gimana Pak? Kalau saya bacalah mulai dari kitab Yohanes. Kamu akan mengenal Yesus sebagai anak Allah. Jadi kita tuntun, ya kita tuntun. Kalau ibu berdoa silakan pakai doa ibu apapun dan mintalah Tuhan tunjukkan aku kebenaran itu. Tunjukkan aku apa yang benar dan apa yang salah. Kalau itu benar biarlah aku mau ikut. Nah itu doakan. Dan ini terus ya kita bisa lakukan ini. Menampilkan karakter pengajaran dan pekerjaan model Kristus, menjadi agen pemulihan di tengah dunia yang penuh dengan polarisasi dan kerusakan, kebencian dan misinformasi. Jadi ini semuanya. Jadi menghadirkan dalam dunia kreativitas digital, desain film, musik, atau artikel-artikel, serta shot semuanya untuk membawa kabar berita Injil. Teknologi membentuk budaya. Nah, kalau teknologi membentuk budaya, kalau kita ngomong tadi teknologi itu adalah bukan pribadi, bukan sesuatu apapun. Berarti yang membentuk budaya itu bukan teknologinya, tapi penggunaan dan pengaruhnya. Yang siapa yang menggunakan pengaruh? Ya orang, bukan teknologi. Teknologi itu nggak memiliki seperti pisau. Pisau ini bisa membunuh, bisa untuk masak. Pisau ini tidak bisa katakan, oh pisaunya salah. Nggak bisa. Digitalnya lah, nggak bisa. Kenapa? Itu dari Tuhan. Itu adalah alat, means of grace, alat anugerah Tuhan. Jadi kalau kita pakai untuk anugerah Tuhan, ya kita memberikan berkat. Tapi kalau kita untuk merusak orang, ya rusak orang itu. Ya di sini. Jadi kita menyediakan atau menyampaikan standar etika digital. Jadi bukan mengikuti pengikut tren teknologi atau trennya semuanya orang itu ya. Tapi memimpin dialog publik bagaimanakah
kita memakai data-data atau big data atau AI, atau yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sosial, biotik, atau bioetika dari sudut pandang Alkitab. Ya, oke. Sekarang kita lihat yang terakhir, dimensi akademik yang kalian sekarang kan masuk dunia akademis. Perhatikan, digital teknologi bukan untuk praktisi gereja atau mempermudah atau membuat kamu malas dalam dunia akademik. Ya, tetapi jadikanlah digital teknologi, big data, data-data di dunia digital ini menjadi kekuatan yang akan membuat seluruh pengertian, pemikiran kita, pengetahuan kita, atau riset kita, pencarian kita semakin terpadu dengan teologi sistematika atau dogmatika kita. Baik itu etika, filsafat, genealogi, dan semuanya. Jadi ini akan mempertajam kita, akan memandang lebih luas lagi apa yang harus kita pandang, apa yang harus kita sampaikan, dan apa yang harus kita pegang prinsip-prinsip firman Tuhan dalam etika Kristen. Ya, jadi itu penting sekali. Terus kemudian memberikan kritik teologis terhadap ideologi yang menyimpang. Nah, saya pernah kritik tentang dalam pemerintahan tentang pinjol. Ya, karena saya kejebak di situ, ada yang menipu gitu ya, secara banker ya, jadi melalui bank. Jadi, wah itu mengecewakan. Kenapa? Karena di situ banyak orang yang tidak tahu. Bagaimana? Tidak tahu. Nanti kalau suatu hari saya berikan ini ya, cara mereka menipu. Karena saya pelajari itu kan. Karena kena, keluarga saya ada yang kena, dan ada yang teman, ada jemaat yang kena. Dan kenanya bukan sedikit. Puluhan juta sampai ratusan juta. Ada yang miliar. Dan nggak bisa diurus. Ke polisi nggak bisa, di semua nggak bisa diurus. Dan mereka angkat tangan semua. Bank pun angkat tangan. Jadi ya kita ini dibodohin gitu ya. Nah, waktu saya lihat apa yang diberikan, kalau saudara lihat semua, sekarang kan banyak sponsor pinjaman online. Krediwan, ada kami, ada Pundi, itu siapa lagi? Kredivo, terus tunai-tunai apa, tunai pinjaman tunaiku apa gitu kan, banyak sekali. Itu enggak tahu berapa ratus. Nah, waktu kamu masuk di dalam, kamu dikasih tahu bunganya ringan sekali. Berapa? 0,01% atau 0,05. Kita berpikir apa? Waduh, kalau 1 juta 0,01, berarti kita cuma bayarnya Rp1.000, Rp10.000, ya murah. 1 juta kita bayar cuma 1.000 atau 10.000 paling mahal gitu kan. Nah, kalian nggak tahu ada di situ ada bintangnya kecil, 0,01 ada bintang kecil. Karena nggak teliti kita ya mereka melakukan nggak, ini bukan ada tulisan di situ Pak, tapi tulisannya kecil per hari, ngerti kan? 0,01 per hari. 1 tahun berapa? 365 hari. Jadi berapa persen? 3,6%. Itu apa? Bunganya ke kita tiap bulan. Dikali 12. 3 kali 12. Anggaplah 3 kali 12. 46. Terus kemudian 6-nya kali 12 tambah 6. Hampir 60%. Jadi kalau kamu utang 1 juta, 1 tahun, jadi berapa? 1.600.000. Selesai kan? Ya, masih bisa lah Pak. Ya karena saya butuh. Jangan lupa ada yang disebut apa? Ongkos-ongkos yang lain. Ada 3 ongkos. Yang satu ongkos digitalnya 200.000. Yang satu ongkos untuk online pembayarannya. Setiap kali kamu bertransaksi dan kamu meminjam itu 600.000. Dan kemudian ada ongkos bunga yang disebut bunga apa itu pinjaman. Nah, waktu disebut ini di jumlah semuanya, kamu nanti jadi 3 kali lipat. 1 juta kamu bayarnya 3 juta. Kenapa? Ya karena kita ditipu. Mereka merasa nggak nipu. Kenapa? Kan itu ada Pak tandanya kecilnya per hari. Dan kemudian sesuai dengan ketentuan, persyaratan yang ada. Ya kami nggak salah. Karena mereka nggak baca salah sendiri. Kalau kita nge-scroll gitu kan, setuju nggak? Ya setuju kan ada itu perjanjian apa itu banyak kan. Nah kita kan scroll-scroll. Yang penting kan saya dapat duitnya. Kita klik. Kena sudah. Nah saya ada teman ahli hukum. Nah kakak saya kan ahli hukum, pengacara juga. Dan saya beritahu. Dan dia bela banyak di Surabaya orang-orang yang ditipu seperti itu. Dan dia menjadi hamba Tuhan sebagai pengacara.
Jadi kasihan, kasihan juga ya. Jadi lawannya itu besar-besar, itu lawan itu konglomerat semua. Tapi dia berjuang. Dan kalau berjuang gitu bisa dibunuh biasanya. Kalau udah musik-musik biasanya dibunuh. Dan waktu saya jelasin ke kupu saya dan juga para ahli itu, Pak, ini kita sudah ngomong ke lembaga konsumen, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena semua wewenang dari keamanan. Kalau ini nggak bergerak, kita nggak bisa apa-apa. Ya berarti sistemnya hancur gitu. Iya Pak, betul. Indonesia hancur ini. Terus kasihan Pak mereka. Ya memang kasihan Pak, nggak bisa apa kita. Jadi berapa orang itu? Ada sekitar 28 juta orang pinjam online. Rata-rata pinjam itu 5 juta. Kali 12 juta berapa? 12 kali 5. 60. Dikali berapa itu? Jadi 60 berapa? 600.000 dikali 5 juta. Itu sudah kalau dihitung triliun. Triliun. Kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ratusan triliun ribu itu berapa itu? Yang disedot siapa? Uangnya rakyat. Yang digebukin siapa? Rakyat. Nah ini, jadi kita memberi dimensi pastoral pendidikan dan riset semuanya kita lakukan, kan kita beritahukan untuk apa? Supaya menegakkan keadilan. Itu fungsi kita, ya, fungsi kita. Dan juga hati-hati dengan panggilan-panggilan yang berani seperti ini. Karena saya tidak, wilayah saya cuma wilayah memberitahukan, mendidik seperti itu. Dan tidak masuk di dalam, masuk ke hukum. Itu bukan bagian dan keahlian. Saya seorang hamba Tuhan, jadi bukan ahli hukum gitu kan. Tapi belajar banyak tahu, karena itu kita belajar. Jadi dimensi ini ya. Yang terakhir, kita lihat. Jangan sampai, ini khususnya di dalam tugas-tugas kalian ya. Jangan sampai kalian membuat tugas murni semua dari ChatGPT atau AI. Kenapa? Jangan pernah kalian masuk dalam dunia pemalsuan. Sekali engkau memalsukan dan kamu merasa aman saja, itu akan membawa bencana di kemudian hari. Kalau ketahuan, jadi ada berapa puluh profesor tahu dan dia jadi rektor di Bandung, di Universitas Maranatha. Dan akhirnya tahu dia plagiat, langsung dicopot dan itu dituntut dalam penjara. Di situ. Di penjara berapa? 5 sampai 12 tahun. Karena memasukkan ijazah, rektormu pun palsu. Rektormu tahu gaji-gaji jadi rektor diminta semuanya. Suruh balikin. Gak bisa bayar, masuk penjara. Gantinya apa? Penjara. Bisa bayar, ya malumu luar biasa. Dan kamu nggak akan diterima di semua sekolah. Nggak bisa ngajar, nggak bisa apapun. Udah cacat. Nah, ini saya harapkan kalian jangan masuk dunia ini dengan akal-akalan. Jadi usahakan, Pak, ini saya ambil ini dari AI. Jujur aja, ini ChatGPT, Pak. Ini lebih baik jujur daripada kalian tersembunyi. Ya, Pak, ini sumber saya dari sini. Soalnya kalau ketahuan, sekali gak ketahuan, kalian menikmati. Begitu ketahuan, habis karir semua. Nggak ada ampun itu. Di dunia pendidikan itu harus di DO, dilepas. Nggak boleh. Ya, oke. Cukup. Karena nanti ada Pak siapa ya? Andreas ya. Ada pertanyaan nggak? Halo Pak,